Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalan Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua. Nah, pada video kali ini kita akan membahas animasi yang berasal dari negeri tirai bambu lagi nih guys. Yang tentunya setiap episodenya itu memiliki durasi kurang lebih 20 menit. Nah, donghua-donghua akan kita bahas kali ini, baik yang mempunyai season banyak ataupun yang sedikit guys, ataupun yang mungkin masih berjalan di tahun 2022 ini, yang tentunya memiliki MC yang overpower, alur cerita yang menarik, yang tentunya wajib banget lah untuk kalian tonton. Nah, pada video kali ini saya sudah melist 25 donghua yang berdurasikan kurang lebih 20 menit guys, yang tentunya part 2 dari video kita sebelumnya, baik yang mempunyai season banyak ataupun yang sedikit ataupun yang onging, yang tentunya wajib banget lah untuk kalian tonton. Nah, tapi sebelum kita ke videonya, jangan lupa guys diklik tombol subscribe-nya dulu, dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya. Oke, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Changjiang Fengyun atau Longsword. Donghua ini menceritakan penderitaan orang-orang timur yang tertindas di tangan penduduk asing di Snake City, di mana penegakan hukum bersifat diskriminatif dan orang-orang dibiarkan berjuang sendiri atau menjadi bandit untuk mendapatkan jatah makanan. Ini mungkin yang paling realistis sambil mengambil keuntungan politik asimetris. Tidak diragukan lagi terinspirasi oleh masa lalu kolonial Cina dan diproyeksikan ke masa depan pasca apokaliptik. Ini adalah dunia di mana pemerkosaan, pelecehan, dan ditembak mati oleh polisi tanpa alasan sedang terjadi guys. Dan kisahnya mengikuti He Jiang, seorang wanita yang mengikuti jejak ayahnya, seorang pengemudi truk yang ditembak di halte lalu lintas 7 tahun yang lalu. Kemudian muatan mereka dirampok dan dia dicobloskan ke penjara. Nah, di sini dimulai perjalanan He Jiang untuk melindungi dirinya serta rasnya sendiri guys, serta membalas dendam ayahnya yang telah dibunuh. Yang kedua, Changqiu Fengseng atau Deification of Spring and Autumn Period. Pada tahun akhir dinasti Zhou Barat, penguasa bodoh Raja Yao dari Zhou dipaksa oleh selir penggoda Baozi untuk mendirikan menara pencipta dewa yang menyebabkan tindakan setan merajalela, dan juga menjadi waktu yang mengerikan bagi orang-orang. Untuk mengakhiri era tragis itu, Hanji diperintahkan oleh tuannya untuk melenyapkan iblis dan membantu Sisang mengalahkan raja. Namun mereka tidak pernah berharap bahwa Baozi didukung oleh dewa suci Wang Ming yang abadi. Nah, disinilah menara pencipta dewa kembali terbangun lagi dan dunia mengalami krisis sekali lagi. Yang ketiga, Chan Chi Ping atau The Defective. Donghua ini mengikuti cerita Jenderal Ling, ayah Lu dan putra Lu. Setelah mereka terseret dalam urusan Jenderal Ling serta kehilangan planet asal mereka, tim memulai perjalanan untuk mempelajari hubungan dengan siapa yang berkolusi dalam pengkhianatan Jenderal Ling, serta mencoba bertahan dengan faksi besar yang mengejar mereka. Selama perjalanan mereka, tim membuat banyak penemuan serta bertemu dengan musuh yang kuat dan gudang senjata kelas Eden yang besar. Setelah 2-3 periode, serial ini menjadi sangat cepat serta membosankan karena memberitahu kita alih-alih menunjukkan kepada kita, serta banyak karakter lawan merasa kosong karena kita diberitahu informasi dan tidak cukup memahami pendapat sebelum mereka terbunuh. Di sini saya ingin melihat lebih banyak pertarungan hebat antara karakter utama dan mecha musuh daripada karakter yang panik atau berlatih dengan mecha. Yang keempat, Youxia Sanji atau The Chronicle of Heroic Knight. Donghua ini adalah adaptasi anime 3D dari novel Nightcrawler 20 Years of the Ping Yao oleh Nan Wujio, Xianse, and Buddha. Nah, ini adalah kisah tentang seorang salesman muda yang secara tidak sengaja terjebak di tengah perang antara Nightcrawler. Ini adalah kelompok orang yang memiliki kemampuan khusus yang ditingkatkan oleh berbagai gen hewan tergantung pada garis keturunan mereka. Dalam proses ini menemukan bahwa ia memiliki garis keturunan monyet batu Ling Ming. Tentu saja garis keturunan ini datang dengan serangkaian masalah yang unik, dan dia harus melakukan pencarian untuk bertahan dari nasibnya dan akan berusaha untuk meningkatkan dirinya sendiri, sementara di sekelilingnya semua kehancuran hilang.
Yang kelima, Shinjue atau Core Sensei. Selama penyelidikan normal, Yue Juntiang menemukan dirinya ditarik ke dalam pertempuran antara awal kota Yung yang Xin tiba-tiba di kota Yung untuk menghentikan rencana Li Sung Yuang untuk mengambil alih. Di sini keduanya saling mempengaruhi. Satu memecahkan misteri kelahiran mereka, yang lain menebus diri mereka sendiri. Mereka bersama-sama menentang Li Shuangyun. Secara keseluruhan, saya merasa bahwa cerita dan plot agak membingungkan untuk dipahami pada awalnya, dan saya membutuhkan 3 episode ke dalam seri ini untuk mendapatkan inti yang layak dari premis seri dan untuk memahami cerita dari Donghua ini. Yang keenam, Anjie Shengxi atau Agents in Other World. Untuk menemukan temannya yang hilang, Xiao Yuang, protagonis Jiang Yao, menyelinap ke sebuah villa yang ditinggalkan untuk menyelidiki, tetapi ditangkap oleh bayangan hitam misterius secara tidak sengaja dan hampir hancur. Namun ini hanyalah awal dari nasib buruknya. Di balik rangkaian peristiwa, Jiang Yao secara bertahap menyadari bahwa dia mengikutinya sebagai orang yang tidak seharusnya ada, atau krisis bayangan. Kebenarannya tentang hilangnya temannya serta organisasi tersembunyi dari dunia gelap. Di balik kejadian aneh itu, konspirasi yang berlangsung selama 1000 tahun telah terbangun secara diam-diam, dan pertempuran antara yang benar dan yang jahat akan segera dimulai. Yang ketujuh, Shanghai Kishi atau Knight on the Bridge. Donghua ini menurut saya serial yang lumayan menghibur serta memiliki konflik yang bagus juga. Gaya sedihnya berkualitas tinggi. Nah, Donghua ini sih akan mengikuti Zheng Mo, seorang ilmuwan Tiongkok yang menjadi wadah kekuatan makhluk hidup yang tidak aktif. Dia terlibat dalam operasi untuk mengintai bintang liar di galaksi yang jauh. Pada bintang liar yang nakal ada 2 makhluk tersenden. Satu berjuang untuk merusak galaksi dan yang lainnya berjuang untuk menutupi korupsi. Untungnya, Kimo Abyss atau neraka yang dirusak disegel di bintang liar. Namun seiring waktu segel itu akhirnya akan rusak. Dengan demikian makhluk hidup mengirimkan pecahan kekuatannya ke dalam kristal hitam di sekitar galaksi agar keturunannya dapat melanjutkan dari tempat yang ditinggalkannya. Yang kedelapan, Qiang Shengji atau Age of Gunslinger. Donghua ini mengikuti Ling Xiaoshuai, protagonis kelas sekolah menengah yang tersapu ke Akademi Khusus Laut dalam setelah pertengkaran di atas kereta berkecepatan tinggi. Deep Sea adalah salah satu dari 2 faksi agen utama yang bersembunyi setelah perang panjang untuk melindungi umat manusia dari monster atau faksi jahat. Di akademi ini, Ling Xiaoshuai bersama dengan 8 siswa lainnya bersaing untuk mendapatkan akses ke sistem Genlock eksklusif Deep Sea yang memungkinkan pengguna untuk mewarisi sifat fisik, dan psikologis dari agen legendaris masa lalu. Sedangkan orang tua Ling Xiaoshuai hilang dan dicurigai ada hubungannya dengan kehidupan masa lalu mereka sebagai agen, sehingga dia tinggal di Deep Sea untuk menemukan jawaban tentang keberadaan mereka. Yang kesembilan, Mengta Shui Micheng atau Dream Tower The Puzzle of Snow City. Donghua ini memiliki konsep yang sangat menarik. Individu tertentu yang dianggap sangat terampil atau memenuhi syarat direkrut ke dalam menara impian untuk membantu menaklukkan mimpi buruk. Di sini karakter utama Reng Xiaochong, seorang remaja yang lucu yang diculik ke dunia mimpi oleh 2 kucing tua yang lucu tetapi berperuh hitam. Di bawah pelatihan dari adik-adik perempuan master menara bayi yang cantik, dia menjadi prajurit mimpi baru menara di Jiang, serta bertemu dengan Wu Jia, lawan nyata di dunia nyata. Nah, di dunia nyata, petugas polisi dan gangster harus bekerja sama untuk bermimpi, dan aturan di dunia mimpi juga terungkap. Sejak saat itu, Reng Xiaochong memulai kehidupan barunya, dari dihajar hingga menjadi kuat untuk menyelamatkan dunia. Yang ke-10, Suese Changqion atau Blood Code. Donghua ini akan menceritakan Li Mingyang yang awalnya adalah seorang pekerja kantoran biasa yang sedang asik dengan teman-temannya dan kemudian mendapatkan pesan dari pacarnya. Kemudian ia pun bergegas pulang karena waktunya untuk pulang juga, dan kemudian ia pun ke halte bis
Dan tak lama tiba-tiba ada seorang wanita yang berpakaian seksi dan kemudian menunjukkan kode QR yang aneh. Kemudian ia pun men-scan kode QR tersebut. Dan tak lama setelah dia men-scan, dia naik ke dalam bis tersebut dan tiba-tiba terjebak di kota pembunuhan. Nah, di situ setiap orang dipaksa untuk berpartisipasi dalam permainan bertahan hidup yang akan membunuh atau dibunuh. Nah, dalam proses mencari jalan keluar kota serta jalan di balik seluruh insiden itu muncul selangkah demi selangkah. Yang ke-11, Xiaonyang Jingyiwei atau The Young Imperial Guards. Cerita ini dimulai dengan 3 pencuri memasuki kompetisi untuk melihat siapa yang bisa mencuri barang paling berharga dari kota. Dan musim pertama dimainkan sebagai shonen yang cukup khas saat protagonis kita terlibat dalam mencoba menyelesaikan kejahatan serta membalas dendam untuk ayahnya. Menurut saya ceritanya sih oke-oke saja. Animasinya juga lumayan. Nah, kedua karakter utama itu hebat karena mereka tampak seperti manusia yang sebenarnya. Karena mereka menangani masalah yang dapat Anda kaitkan. Nah, di sini mereka memiliki chemistry sebagai pasangan yang sangat bagus. Dan mereka pun membangun komedi dalam pertunjukan yang sangat bagus juga. Yang ke-12, Hua Jianghu Si Gue Yexing. Donghua ini akan mengisahkan tentang pertumbuhan, persahabatan serta gairah melalui peningkatan keterampilan balap yang berkelanjutan serta pemahaman mendalam tentang konsep balap, pemahaman tentang arti hidup dan persahabatan dengan temannya. Pembalap yang awalnya ambisius, Ye Jidong, secara bertahap tumbuh menjadi miter yang paling dapat diandalkan dan secara bertahap akan tumbuh menjadi pembalap yang paling kuat. Yang ke-13, Juye Shengchuang atau Legend of Nine Knights. Donghua ini menceritakan protagonis utama kita yaitu Liu Li, anak ajaib dari salah satu keluarga cabang suku Bulan yang tidak ingin berurusan dengan masa lalu. Dia hanya ingin menjalani hari-harinya dengan nyaman. Namun, menyadari bakatnya, suku itu secara teratur mengirimnya untuk bertugas. Nah, terlepas dari upayanya untuk menyelesaikan dengan upaya minimal, dia sepertinya selalu ditarik ke lebih dari yang ia inginkan. Yang tadinya ingin bersantai menjadi sangat sibuk, guys. Yang ke-14, Buang Haiche atau Strategies of Sea Observation, yang akan mengikuti Ji Kuang dari sekte agrikultur dan mantan sesepuh prajurit merah sekte Tao, Master Ling. Di sini Ji Kuang sedang dalam misi untuk mengirimkan persediaan makanan ke benteng militer yang bertugas membela utara Sungai Ji, dan kebetulan bertemu dengan mantan gurunya yang gelandangan, yaitu Master Ling di jalan. Faksi ketiga dalam strategi pengamatan laut adalah Qi, sebuah negara kecil yang didirikan oleh suku ular jahat Fei yang mempraktikkan ilmu sihir. Duo ini mencegat putra kerajaan setelah memangsa wanita yang memicu perhatian ayah, Raja Qi, untuk memobilisasi pasukan untuk mengalahkan Ji Kuang dan Tuang Ling, serta ingin merebut benteng yang diperintah Ji di utara Sungai Ji. Yang ke-15, Dahua Si Xiaonyang You atau Westward Jovenelli Journey. Rocky Jianghu dan pendekar pedang Xiao Yaoseng telah mengalahkan pemakan bayi yang berkuasa di Chang'an. Tetapi mereka sekarang menemukan diri mereka jatuh ke dalam misteri yang lebih besar. Mereka melakukan perjalanan ke desa binatang buas, roh yang jauh, serta bertemu dengan gadis rubah iblis yang cantik. Nah, peri tulang dan orang-orang dari segala jenis yang menghuni sungai dan danau di sepanjang jalan. Mereka memperoleh pertumbuhan dan persahabatan, tetapi sekarang terjerat dalam krisis yang lebih besar. Donghua ini akan menggabungkan unsur-unsur seperti sena bela diri, fantasi, petualangan, serta banyak lagi untuk menghibur para penonton yang akan menontonnya tentunya. Yang ke-16, Shijiang Qiutu atau Time Prisoner. Donghua ini akan menceritakan karakter utama kita, yaitu Huang Yuang, yang merupakan bagian dari gugus tugas rahasia yang disebut Phantom Force, yang mencegah bahaya datang ke umat manusia. Namun selama misi untuk mendapatkan dan mengekstrak harta abadi Huang Yuang,
dan anggota regunya dikhianati oleh regu lain yang keluar untuk mengumpulkan harta abadi untuk pihak lain. Saat kehilangan timnya serta berada di ambang kematian, Huang Yuan berhasil melarikan diri dengan harta abadi dan menyatu dengannya. Sekarang Huang Yuan dijebak oleh tim yang mengkhianati karena dia lari dengan hartanya dan menjadi buronan di kota. Namun di sini Huang Yuan juga mempelajari kekuatan yang dia peroleh saat ia menyatu dengan batu abadi tersebut. Seperti ia memiliki kekuatan untuk menghentikan waktu, memindahkan benda berat dengan mudah, dan banyak fungsi lainnya. Nah, orang-orang yang mengkhianatinya juga mengejarnya, plus mulai menyebarkan virus yang dikenal sebagai HP yang melumpuhkan manusia secara permanen. Yang ke-17, Di Lingku atau The Immortal Legend. Donghua ini mengikuti seorang tua muda dari keluarga Sang yang ayahnya meninggal dan dibawa oleh pamannya, sang patriark. Tidak seperti cerita Sena bela diri, kultivasi Xiangxia atau Wuxia atau kas lainnya. Karakter utama di sini tidak berguna dan menyebabkan segala macam masalah yang terjadi di belakang layar. Kemudian ia bergabung dalam minat keluarganya untuk merampok makam dan menikmati penandaan bersama temannya dari bawahan Han Clan yang telah bersamanya selama lebih dari 18 tahun. Namun suatu malam, seorang pangeran kerajaan Qing tiba dan menampilkan kristal pendiri Tianjiang. Kristal yang sangat didambakan yang menghilang dari perbendaharaan Sang 5 tahun sebelumnya. Dan ia pun memamerkannya di depan pelelangan keluarga Hang dan Sang. Ini memicu banyak gesekan diplomatik antara tiga faksi karena MC yang menyebabkan masalah saat situasi rumit pun terjadi. Yang ke-18, Dou Hung Wei atau Spirit Guardians. Di zaman kuno, kesucian spiritual yang mencoba menghancurkan umat manusia disebabkan oleh jiwa di pedang Suang Huang. Saat ini, keinginan umat manusia untuk berkembang tanpa batas, menjara sumber daya, menghancurkan lingkungan untuk menembus pedang Suang Huang. Kebangkitan orang-orang spiritual akan menjadi kekuatan gelap mereka sendiri. Iblis dari dunia lain menyerbu bumi, dan 5 penjaga spiritual bersatu untuk menghentikannya. Karena sangat kuat, mereka hanya bisa menyegelnya sebelum mereka mati. Nah, setelah ribuan tahun, penduduk setempat dari iblis ini membentuk organisasi untuk membunuh keturunan penjaga. Setelah ribuan tahun, penduduk setempat dari iblis ini membentuk organisasi untuk membunuh keturunan penjaga spiritual dan membuka segel tuannya. Di sini tokoh protagonis yang ditinggal oleh pacarnya atau diputusin, tapi malah dapat cewek yang lebih cantik, guys. Nah, secara tidak sengaja terlibat dalam perselisihan tersebut. Nah, dengan kekuatan jiwanya yang kuat, ia akan berusaha untuk menyelamatkan bahaya dari iblis Mongsang. Yang ke-19, Sheng Mu atau Tomb of Fallen God. Donghua ini masih onging ya guys di tahun 2022 ini, yang akan bercerita tentang protagonis Cheng Nang yang mengejar kekasihnya Yuxing 10.000 tahun yang lalu dan mengejar rahasia kematian para dewa dan setan sebagai petunjuk yang mengarah ke dalam enan jalan yang luas di antara permainan langit dan bumi, legenda pahlawan yang tak terhitung jumlahnya, dan keindahan dan sedikit diskusi tentang sifat manusia, masyarakat, kehidupan, dan elemen lainnya. Yang ke-20, Susangki Xianglu atau Legend of Su. Donghua ini menceritakan selama pemberontakan Ang Lusang dari dinasti Tang, monster ada di mana-mana dan orang-orang miskin di dataran tengah. Li Haobai mulai dari basuh dan ingin pergi ke garis depan untuk melakukan perbuatan baik. Dalam perjalanannya dia ditelan oleh monster itu. Secara kebetulan Li Haobai dan penjaga pembuluh darah naga bergabung satu sama lain untuk mendapatkan kekuatan naga hitam. Dan sejak saat itu dia terlibat dalam perjuangan berbagai kekuatan. Yang ke-21, Feng Shi Wuyung atau Shape of the Wing. Di alam semesta yang tak terbatas ada planet dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Di antara bintang-bintang yang bersinar itu ada dunia yang disebut The Rock Kun. Benua angin adalah tanah pedang dan kekacauan. Di sini kisah seorang pejuang akan segera dimulai.
Kisah Fengshi Monogatari terjadi di negeri angin di 4 benua dunia kunlung virtual, terutama kisah protagonis Lancelot dari seorang anak gunung yang telah menjadi raja dan menyatukan tanah angin. Bocah gunung Lancelot bertemu di Hangzhou, seorang wanita pengembara yang berpakaian seperti seorang pria. Lancelot pun jatuh cinta dengan Xiu pada pandangan pertama dan bersumpah untuk melakukan hal-hal hebat untuk memenangkan hati wanitanya. Yang ke-22, Moshi Juexing atau The End of Awakening. Donghua ini menceritakan tentang pertempuran antara manusia dan kecerdasan buatan di masa depan, berfokus pada sifat manusia dalam kehidupan akhir zaman. Di masa depan, kecerdasan buatan berteknologi tinggi yang sangat berkembang mendominasi bumi. Beberapa orang yang selamat dari zombie, mereka harus berjuang untuk hidup dan mencari sumber daya yang tersisa. Di sini protagonis Masang, Heming, Sanji, dan yang lainnya berjuang untuk bertahan hidup dan akan terlibat dalam perjuangan untuk kepentingan manusia. Yang ke-23, Chuang Yue Huo Xiang atau Crossfire. Ini adalah donghua animasi dari salah satu game FPS terpopuler, yaitu Crossfire. Nah, menceritakan di dunia yang bergejolak di belakang konfrontasi yang terus-menerus antara kedua kubu, yaitu antara kelompok City dan kelompok Tero. Ada konspirasi besar yang semakin dekat dan perdamaian dunia dipertaruhkan. Di awal cerita, kita akan diperlihatkan beberapa orang yang sedang berperang, yang merupakan tim pelindung atau CT yang ingin menyelamatkan Dr. Arthur. Namun kelompok Tero jelas tak tinggal diam, yang sudah membajak pesawat tersebut dan menyandra Dr. Arthur untuk mengambil file proyek hantu itu. Nah, inilah awal dari kisah donghua itu, guys. Yang ke-24, Shengxi Huifang atau Dead Rewind. Donghua ini menceritakan pemuda Wei Sisi bekerja keras untuk menghidupi dirinya sendiri setelah kehilangan semua ingatannya. Suatu hari dalam sebuah kecelakaan, dia entah bagaimana memperoleh kemampuan yang dengannya dia bisa melihat ingatan orang mati. Nah, serangkaian peristiwa datang tepat setelah itu membuatnya sadar bahwa dia terlibat dalam konspirasi yang dirancang dengan baik. Nah, disinilah masa lalunya juga secara bertahap terungkap. Yang ke-25, Wu Genji atau The Legend and the Hero. Nah, para dewa di Wu Genji ini adalah makhluk yang terlalu memaksakan diri, yang mengendalikan umat manusia dari balik layar, serta memperbudak tawanan perang dan warga untuk mengumpulkan kristal darah. Biji langka dikonsumsi oleh para dewa. Di sini dinasti Shang, salah satu kekuatan besar di dunia Wu Genji, menolak perintah dewa yang sombong untuk membuka tambang kristal darah baru yang mengarahkan para dewa untuk menghancurkan dinasti Shang. Si Shao, raja dinasti Shang, mengalami pergumulan, ditambah dan memutuskan untuk berperang melawan para dewa demi rakyat kerajaannya. Dia dan adiknya Ziyu bertarung sampai mati melawan banyak dewa. Namun bahkan dengan kekuatan Phoenix, salah satu makhluk surgawi yang paling kuat, si Shao kalah ketika Tiang campur tangan membunuhnya. Nah, itu dia guys, 25 donghua yang berdurasikan kurang lebih 20 menit. Baik yang seasonnya sudah banyak ataupun yang sedikit, ataupun yang masih onging. Yang tentunya untuk kalian yang belum tonton, wajib banget untuk kalian tonton guys. Dan untuk kalian juga yang belum melihat untuk part pertamanya, kalian bisa klik di link yang di atas guys, karena saya sudah taruh untuk linknya untuk part pertamanya. Semoga saja sih list-list kali ini dapat menambahkan list donghua yang akan kalian tonton guys. Dan untuk kalian juga yang punya rekomendasi lain yang mungkin belum ada di list pertama ataupun kedua ini, bisa kalian lempar ke kolom komentar guys, supaya teman-teman kalian tahu bisa tonton juga tentunya. Oke guys, untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Tapi sebelum video kita akhiri, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dulu. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya, agar kalian gak ketinggalan info update seputar anime dan donghua lainnya. Oke guys, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.